Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan akhirnya si Chaomeng pun yang tadi yang merasuki Chaomeng dikeluarkan tuh, ada banyak asapnya. Hah? Chaomeng pun akhirnya sadar. Cingyun berkata, "Chaomeng, apa aku baik-baik aja?" Chaomeng merespon, "Aku baik-baik aja." Lah, kamu, ya Cingyun, kenapa kau di sini? Cingyun bertanya, "Apa kau yang menanam formasi iblis haus darah untuknya?" Wutong membalas, "Satu sama lain, bukankah kau juga menghabisi saudaraku?" Cingyun berkata, "Aku bertanya lagi, apakah itu formasi iblis haus darah yang kau tanam?" Wutong menjawab, "Bagaimana jika aku melakukannya? Aku bahkan gak peduli kau menghabisi saudaraku. Apa kau menggertak di sini? Tapi jurang penuh dengan jalan malam. Ketika kau berjalan untuk jangka waktu yang lama, hati-hati dengan hantu." Terus si Topeng menghampiri dan berkata, "Aku menyarankanmu untuk tidak cari mati." "Biru kau!" Cingyun berkata, "Ini Biru, teman." Maksudnya si Topeng ya Biru ya. "Terima kasih sebelumnya untuk menghentikannya, tapi aku bisa menangani orang ini." Si Biru merespon, "Gak masalah, lalu kau bisa selesaikan sendiri." Wutong berkata, "Hah, anak ini sungguh baik. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati dengan mudah." Dengan cepat, si Wutong langsung mengeluarkan skillnya, Arai Roh, Perisai Bumi. Cingyun membalas, "Kuy, baku hantam. Gak usah banyak bacot." Dan di sini Cingyun menyerang batunya, tapi di sini gagal ya. Wutong berkata, "Itu aja, ingin menghabisiku. Apakah mampu menggoresnya?" Dalam hati Cingyun masih ada pedang kejam, dan dia menggunakan skill bentuk ketiga, pedang tanpa ampun. Seni pedang kejam. Pura-pura. Hah? Dalam hati Wutong, enggak. Dia jelas seorang ahli bela diri tanpa basis kultivasi. Bagaimana bisa dia memiliki aura? Itu sebuah artefak. Celaka, Arai Roh bentuk ketiga. Dan di sini dia memunculkan seperti perisai ya untuk menahan serangan dari Cingyun. Lalu Cingyun melancarkan serangan menggunakan pedangnya, dan arahnya, batunya langsung hancur dalam sekejap, dan dia pun langsung mokat. Hah? Mokat? Tiba-tiba dari atas seseorang berkata, "Bagaimana bisa aku membiarkan orang seperti ini pergi?" Hah? Ling Tao. Lalu dari atas ada 2 arai yang besar sekali yang memunculkan 2 tangan, dan itu menyerang ke arah Cingyun. Gawat, di sini si rambut biru mencoba untuk menahannya, tapi dia gagal dan terhempas sampai ke tembok. "Kenapa kau menghentikanku, Biru? Aku akan membahas hal ini nanti." Cingyun berkata, "Kau tidak apa-apa." Chaomeng merespon, "Aku baik-baik aja. Apa yang bisa aku bantu?" "Tapi kau..." Tiba-tiba Chaomeng diserang dan jadi donat. Iya bener, jadi donat, kena serang bagian badannya. Dan Cingyun langsung maju untuk menyerangnya. Dasar jabingan. Tapi Cingyun di sini gagal untuk menghancurkan perisai warna birunya tuh. Nah, karena si Biru tadi ngomongnya Ling Tao, gua asumsikan orang yang kanan adalah Ling Tao ya. Ling Tao berkata, "Apa kau menghabisi anakku untuknya? Maka dia tidak pantas untuk hidup. Dan adapun kau..." Tiba-tiba si Biru berkata, "Raja Arai Roh, kau gak bisa menyentuhnya." Raja Arai Roh merespon, "Baiklah, selama dia mematahkan tangan dan kakinya di depanku, dia boleh pergi." Akan kupatahkan tangan dan kakimu." Lalu Cingyun masih ada itunya guys, masih ada segelnya tuh, yang paku-paku itu waktu itu, kalau bagi yang inget ya, yang di jurang itu.
Jabingan, rasakan pedangku ini. Ling Tao berkata, Biru, inilah yang ingin dia lakukan padaku. Biru merespon, bahkan jika dia melakukannya, kau tidak bisa menolak. Ling Tao, jika kau bergerak, kau sudah tahu konsekuensinya bukan? Jangan pikirkan hal itu. Cukup satu kata, mati. Dan di sini, Ling Tao memunculkan arai di sekeliling tubuh dari Qingyun. Dan di sini muncul seperti perisai gelembung gitu di sekeliling dari Qingyun. Dan Qingyun pedangnya gagal menembusnya. Berteriaklah dan perisainya semakin lama semakin mengecil dan akhirnya pun meledak. Dan di sini Qingyun menggunakan skill guncangan arai pedang iblis. Serangan balik arai pedang ajaib dan Qingyun terkena serangan dari si Ling Tao. Wah, harus kukatakan, keberanianmu memang sangat terpuji karena kau berani mengkritikku bahkan saat kau tahu bahwa kau akan dikalahkan. Tetapi keberanianmu yang tidak memiliki kekuatan untuk mendukung hanyalah akan menjadi awal dari sebuah tertawaan. Dan di sini tiba-tiba ada sebuah seperti tembok ungu gitu. Hei, kau dan aku tidak saling mengenal satu sama lain sampai sejam sebelumnya. Kenapa kau menyelamatkanku berkali-kali? Hah? Apakah aku lebih membantu? Ling Tao berkata, garis keturunan mata darah biru hanya bisa dibuka 3 kali seumur hidup. Tapi apakah kau yakin membukanya sekali untuk anak ini? Apakah ini karena dia? Si biru berkata, kau baru memikirkannya sekarang, tapi itu agak terlambat. Ling Tao membalas, sudah kuduga. Belum terlambat, meskipun kau membuka mata darah biru, kultivasimu pada akhirnya tetap terbatas. Dan dia nggak hanya akan mati hari ini, tetapi kau juga tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Biru melanjutkan, maka kau bisa melakukannya dengan lebih bersih. Jika kau ditemukan oleh Lord of the Gods and Demons, waspadalah terhadap kehidupan lama. Dikabarkan bahwa Lord of God and Demon telah terluka parah. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun padaku. Hei tuh, itu adalah penghancur arai. Master Ling Tao marah dan dia ingin menggunakan jurus terkuat untuk menghancurkan arai. Ling Tao berkata, sebelum ini aku bergerak lambat hanya karena aku ingin melihat apakah dia akan muncul atau enggak. Dan sekarang seperti rumor itu benar. Dan Ling Tao memunculkan banyak sekali arai untuk menyerang ke arah Qingyun. Di sini Qingyun berhasil menahan satu serangannya. Tapi tembus ternyata guys, kena serangannya. Ling Tao, berhenti. Ling Tao berkata, aku mengatakan bahwa kalian berdua harus mokat. Kenapa kau terburu-buru? Di sini nggak tahu kenapa Qingyun ketawa ya pas lagi terkena serangannya. Kenapa kau tertawa? Ini hanya karena kau sedikit lebih tua. Jika tidak, kau akan menjadi sampah di depanku. Kau ingin mati, ha? Terus diserang lagi tuh. Mulai sekarang, kau akan memiliki rantai besi di tubuhmu untuk setiap omong kosongmu. Tapi jika kau memohon belas kasihan, mungkin aku bisa membuatmu mokat lebih mudah. Boleh. Kau adalah sampah. Dan Qingyun tangannya tuh maju kan. Yang satu lagi di belakangnya tuh disumpetin. Dan itu lagi megang kalau nggak salah 30 Phoenix yang dia dapat dari Feng Meiyan. Ling Tao membalas, bijingan kecil, aku ingin hidupmu. Dan Qingyun langsung menggunakan bulunya tuh. Terus tiba-tiba gelap. Hei, kenapa gelap? Apa itu? Master. Hah? Ini buruk. Dari atas banyak sekali awan-awan, lalu ada petir yang berkumpul dan menghampiri Qingyun. Gak kusangka, aku kembali lagi. Selama 10 tahun, aku belum muncul selama 10 tahun. Biru berkata, Master, apakah kau merasukinya? Ling Tao berkata, Lord Ke yang adalah Lord of Gods and Demon. Hah? Lord of God and Demon? Tuhan Lan, pemuda itu seharusnya dirasuki oleh Lord of Gods and Demon. Jika tidak, dia tidak akan begitu tenang dan tidak akan bisa berperilaku seperti seorang master. Apa yang kau katakan barusan padaku, ha? Ling Tao berkata, itu... Tuanku, aku mengatakan 2 hal kepadamu secara total. Qingyun bertanya, berapa banyak kata dalam 2 kalimat? Ling Tao menjawab, total ada 25 kata. Satu tamparan untuk satu kata yang keluar dari mulutmu. Ya, tentu tampar sekali. Qingyun berkata, bukankah kau tidak puas dengan kekuatan kecil itu? Tampar terus. Dalam hati si biru, berdasarkan temperamen master, jika dia tahu keseluruhan ceritanya, dia akan menghabisi Ling Tao sejak lama. Apa ini mungkin? Yang merasukinya bukan masterku. Tampar terus, tampar lagi, terus. Ling Tao berkata, Senior, apakah kekuatan tamparan ini baik-baik aja? Qingyun menjawab, jangan tanya aku, lanjutkan. Hei tuh, apakah Raja Arai Spiritual menampar mulutnya sendiri? Apa yang bisa dilakukan di depan Lord of Gods and Demon? BTW di sini Qingyun seharusnya sesuai di sini ya, itu sedang lagi diambil alih tubuhnya atau dirasuki. Tapi kalau lagi ngomong, tetap gue ngomong Qingyun yang ngomong ya, biar nggak ribet lah. Qingyun berkata, Hei Lan, pegang bahuku. Baik. Ling Tao berkata, Senior, aku udah selesai. Aku ingin tahu apakah kau masih memiliki... Qingyun membalas, Ling Tao,
biarkan aku bertanya, apakah 25 tamparan tadi terasa enak? Ling Tao menjawab, hadiah senior ini secara alami, bagus dan mudah untuk ditanggung. Cing menjawab, bagus. Yaudah, selanjutnya terus tampar wajahmu. Itu... Cing melanjutkan, dasar sampah. Aku akan mengambil kepala anjingmu lain kali saat aku datang. Kau bukan Lord of God and Demon. Berani kau menipuku? Bagaimana bisa? Kau akan kubiarkan pergi, Rasakan ini. Di sini Ling Tao melancarkan serangan, tapi Qing Yun berhasil menangkapnya. Tapi di sini berubah tuh. Tiba-tiba Qing Yun sama si Biru hilang dan ada seseorang yang menahan serangannya. Ling Tao bertanya, siapa kau? Orang bertopeng menjawab, ayah anak itu. Ayah? Lalu orang bertopeng itu langsung menyiapkan serangannya. Seorang master area spiritual kecil sepertimu mengaku sebagai raja area spiritual. Orang macam apa kau ini? Tapi karena anakku berkata bahwa dia akan mengambil kepala anjingmu itu di masa depan, aku akan membiarkanmu hidup. Serangannya sangat besar dan membuat sebuah ledakan. Dan si topeng pun pergi. Tapi kau ingat, jangan coba-coba untuk kabur. Baik. Dan si orang bertopeng pun pergi. Apakah itu ayah Ye Qing Yun, guys? Kita nggak tahu ya. Lanjut. Sekarang kita lompat ke 1 tahun kemudian. Buset, time skipping nggak ngotak. Dan di sebuah tempat, seseorang berkata, dalam 3 bulan lagi, itu akan menjadi 8 peristiwa liar. Pada saat itu, daftar Tianxia harus disusun ulang. Ini ada 3 orang ya guys. Ada 3 orang yang lagi, 3 atau 4 orang tuh yang lagi mendaki. Yang depan cowok berambut oranye, yang tengah cewek, yang belakang seorang kakek. Si cowok berkata nih, pada saat itu daftar Tianqiao harus disusun ulang. Si cewek berkata, ya aku pikir kakak Yuntian pasti akan berpartisipasi. Dia adalah tua muda nomor 1 di benteng Yunchang. BTW Yuntian seharusnya Yuntian yang itu guys, yang bocah kecil dulu. Nah harusnya ya. Dan di sini terlihat ada namanya. Yang cowok yang kiri adalah Cai Shicie. Gue panggil Shicie ya. Sedangkan si cewek namanya Chu Shuang. Shicie berkata, siapa itu Yuntian? Gimana orang yang datang dari tempat sekecil itu bisa menjadi begitu kuat? Saint Iblis Qin Ying dari keluarga Qing. Tunggu, Chu Qiang dari keluarga Chu. Orang-orang ini jauh lebih baik daripada Yuntian. Dan dia ingin namanya masuk ke dalam daftar Tianqiao. Gak diragukan lagi, itu mimpi yang bodoh. Qiu Shuang membalas, aku masih optimis tentang Yuntian, kecuali Saint Iblis. Yang lain sudah cukup tua, tetapi Yuntian baru berusia 17 tahun. Jadi dia jauh lebih kuat dalam hal potensi. Kau gak bisa menyangkal fakta ini. Shicie membalas, muda bukan berarti potensial. Terus tiba-tiba ada sebuah bunyi. Bunyi apa ini? Dan di atas ada seperti retakan dimensi gitu. Dan keluar Qing Yun dari situ. Saudara Piao, awas. Dan Qing Yun jatuh. Dari mana pria ini datang? Dan Qing Yun langsung menimpanya. Bagaimana bisa dia terluka seperti ini? Aduh, kakiku hampir patah oleh orang ini. Aduh, menyingkir dariku sana. Qiu Shuang berkata, kakek Chang, kemarin dan lihat, dia tampaknya terluka sangat parah. Shicie berkata nih, sepupu, kenapa kau sangat khawatir akan lukanya? Aku yang menderita di sini. Si kakek berkata, baiklah, mungkin aku bisa mencobanya. Shicie merespon, enggak, orang ini sangat aneh. Dia jatuh dari langit tanpa alasan. Jika kita menyelamatkannya, bukankah itu berarti kita akan melawan langit? Si kakek akhirnya mencoba untuk menyembuhkan Qing Yun. Shicie melanjutkan, Pak Tua Chang, jangan. Anda kan sial jika tidak mematuhi kehendak langit. Qiu Shuang membalas, bagaimana kau bisa mengatakan hal itu dengan sangat serius? Terus akhirnya si Qing Yun pun bangun. Kakek berkata, si Pak Tua Chang ya, siapa namamu nak? Kenapa lukamu begitu parah? Nah ini kita sedikit flashback. Qing Yun berkata, Lan, nama mastermu begitu mudah untuk digunakan. Lan merespon, kau benar-benar berpura-pura menjadi masterku. Qing Yun menjawab, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa pergi? Tiba-tiba dari dimensi tadi tuh, potongan dimensi, kayak ruang dimensinya, kan mereka masuk ruang dimensi kan, ruang dimensi masih terbuka. Terus dari situ, kau pikir kau bisa pergi begitu aja? Keluar serangan yang sama dari si Ling Tao dan menyerang ke arah mereka. Tidak. Dan Qing Yun terkena serangannya. Terus kita balik lagi ya ke present atau hari di saat ini. Namaku Qing Yun. Dalam hati Qing Yun terperangkap di terowongan waktu selama setahun dan terpisah dari Lan tuh si biru ya. Masih banyak pertanyaan yang harus diajukan. Si kakek bertanya, bagaimana? Apa cederanya lebih baik? Qing Yun menjawab, terima kasih banyak. Si kakek melanjutkan, enggak. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, berterima kasihlah kepada nona kami. Shicie berkata, sepertinya orang ini gak ada hubungannya. Kita biarkan aja dia. Namaku Qiu Shuang. Pertemuan kita adalah takdir. Ada banyak monster di sini, jadi ikut aja dengan kami. Oh iya, ngomong-ngomong, aku punya pil penyembuhan lain di sini. Karena kau terluka parah, pakai aja dulu. Tapi tiba-tiba diambil sama si Shicie.
Hei sepupu, ini pil kelas 3. Dipersiapkan oleh klan untuk menyelamatkan hidup Anda. Kenapa kau berikan kepada dia begitu aja? Qiu Shuang membalas, pil itu milikku. Terserah mau aku berikan kepada siapa. Cepat, kembalikan. Qi Qiu berkata, aku gak peduli tentang itu. Hanya saja, memberikannya pada seorang yang tidak memiliki basis kultivasi adalah sebuah pemborosan. Qiu Shuang membalas, lepaskan dan kembalikan. Kalau tidak, akan kugigit tanganmu. Aduh. Dan akhirnya digigit tangannya dan diambil obatnya. Ini, terimalah. Qingyu merespon, terima kasih. Qi Qiu berkata, terima kasih. Dasar orang gunung gak tahu malu. Dengan hanya terima kasih, kau mengambil pil kelas 3 seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terima kasih, aku sangat membutuhkan pil ini sekarang. Dalam hati Qingyun, pada akhirnya, jika aku tidak terperangkap di ruang waktu selama setahun, aku tidak membutuhkan pil penyembuh ini. Lalu Qingyun mengeluarkan sebuah buku nih, seni bela diri ya. Qingyun berkata, kalau begitu ini adalah seni bela diri kualitas lokal. Aku menukarnya untuk pil milikmu. Qiu Shuang merespon, gak perlu repot-repot. Selama pil itu berguna untuk cederamu, kau gak perlu khawatir tentang kata-kata sepupuku. Kau bisa mengambilnya kembali. Tapi pas dilihat, hah, ini seni bela diri tingkat dasar. Qiu Huang bertanya, kakek Chang, orang macam apa dia? Bocah yang hilang tetapi berani menyerahkan begitu aja seni bela diri tingkat dasar. Enggak, dia tidak akan seberani itu. Bolehkah aku bertanya padanya? Si kakek berkata, Xiao Jie, kamu... Qi Qiu berkata, aku yakin dia mencurinya dari suatu tempat. Dan di sini Qingyun lagi di dalam, mungkin lagi menyembuhkan diri mungkin ya. Dalam hati Qingyun, dia terjebak di terowongan waktu selama setahun penuh. Jadi dia harus bergegas kembali ke tanah suci Yuncang. Dan pilnya juga sudah habis. Jadi dia harus mencari waktu luang untuk memperbaikinya. Mungkin lagi ngomong ke dirinya sendiri ya. Qiu Shuang berkata, Saudara Qingyun, apakah Anda putra dari keluarga besar ke-8? Qingyun menjawab, tidak. Kenapa kau bertanya begitu? Qiu Shuang berkata, lalu bagaimana kau bisa memberikan seni bela diri tingkat dasar dengan mudah? Seperti kau memberinya sayur. Enggak. Lupakan aja. Oh ya, ngomong-ngomong, Saudara Qingyun, apa kau yang berpartisipasi dalam festival Pahuang? Tetapi kenapa kau tidak memiliki basis kultivasi ataupun memiliki fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhmu? Apa karena basis kultivasimu terlalu tinggi? Jadi aku tidak bisa melihatnya. Qingyun bertanya, Festival Pahuang? Hah? Kau nggak tahu? Festival Pahuang adalah acara terbesar di Benteng Pahuang. Dan itu menentukan posisi peringkat di ukiran Tianqiao. Saudara Qingyun, apakah kau benar-benar berasal dari pegunungan? Hai, bukankah dia berasal dari pegunungan? Qiu Huang melanjutkan, Saudara Qingyun, apa kau tahu hadiah apa yang akan diberikan untuk peringkat 1 di daftar Tianqiao? Qingyun merespon nih, tidak tertarik. Qiu Shuang melanjutkan, kau bisa menyerap kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Qingyun berkata, oke, aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tertarik. Saudara Qingyun, dengarkan aku dulu. Orang yang mokat ini terkubur di Benteng Pahuang 100 tahun yang lalu. Dia memiliki 6 lengan, 2 lengan seperti manusia dan 4 lengan seperti hewan. Itu sangat aneh. Meskipun dia sudah mokat, tapi kekuatan spiritualnya masih ada. Pada saat itu, Shangquan Qianqiu, patria klan Shangquan, menerobos ranah emperor karena penyerapan. Mendengar itu, Qingyun diam. Dalam hati Qingyun, 100 tahun yang lalu, 6 lengan. Qiu Shuang bertanya, Saudara Qingyun, kenapa kau diam seperti itu? Terus Qingyun baru ingat nih, 2 lengan seperti manusia dan 4 lengan seperti hewan. Dan Qingyun ingat pernah bertarung dengannya. Namanya Luo Chen. Dia menghadapi dewa perang. Namanya Luo Chen ya. Luo Chen. Qingyun bertanya, siapa yang menemukan mayatnya? Qiu Shuang menjawab, Saudara Qingyun, kau menakutiku. Qingyun merespon, maaf, aku terbawa suasana. Qiu Shuang berkata, pada saat itu, tampaknya keluarga Shangquan, keluarga Wang, dan keluarga Chu berkumpul. Saudara Qingyun, apa kau mengenal orang yang mati itu? Enggak, maksudku, dia jatuh dari langit. Dalam hati Qingyun, ketika keluarga itu lagi. Tunggu, jatuh dari langit. Saudara Qingyun, jangan bilang kau juga. Dalam hati Qingyun, aku mungkin bisa berpartisipasi dalam festival Pahuang dan kemudian kembali ke tanah suci Yuncang nanti. Qingyun bertanya, terus di mana letak festival Pahuang? Aku juga ingin berpartisipasi. Qiu Shuang merespon nih. Kalau begitu, Saudara Qingyun, ayo kita pergi bersama. Di sini bisa kita lihat ya. Untuk petanya, paling atas tuh Benteng Pahuang, yang tengah itu ada benua Pahuang, yang bawah ada Cloud Sea Changsai. Nah, Benteng Pahuang adalah tempat yang paling dekat dengan para dewa yang lebih rendah di benua Pahuang, yang dimana kekuatan para dewa yang lebih rendah adalah yang tertinggi. Dan juga benua Pahuang adalah tempat inti dari Benteng Pahuang. Dan festival Pahuang akan diadakan di Benteng Pahuang. Wah, ini sangat menakjubkan. Aduh, terus nabrak orang tuh, orang gede banget. Nah, orang yang kiri berkata, yang kiri yang kecil nih, Tuan, wanita ini dalam kondisi baik. Lihat lengan dan kaki kecilnya. Oke, berarti orang yang gede nih, dia tuannya ya. Iya, kau benar. Wanita kecil, kau harus ganti rugi. Mendengar itu, Qiu Shuang kaget. Hah, ganti rugi? Iya benar, tentu saja. Kau menabrak aku tadi kan?
Karena kau menabrakku, sebagai ganti ruginya, kau harus tidur dengan tua muda ini. Hehehe. Terus bawahannya yang depan menambahkan, garis kecil, apa yang kau ragukan? Cepat, terima permintaan tuanku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!